Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya untuk belajar otomotif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem bahan bakar bensin yang menggunakan sistem electronic fuel injection. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagian dari sistem EFI ini, yaitu sistem bahan bakarnya. Jadi perjalanan bahan bakar dari mulai tangki hingga ke injektor. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak gambar berikut ini. Di sini terdapat beberapa komponen, di antaranya yang pertama tangki, fuel pump, fuel filter, fuel session damper, pressure regulator, injektor, terus delivery pipe, dan ada juga cold start injector, ada engine ECU, ya, tentunya dengan tambahan kelengkapan yang lainnya. Kita mulai saja bagaimana perjalanan bahan bakar itu dari mulai tangki. Nah, ini tangki bahan bakar, biasanya kan tangki disimpan di belakang kendaraan supaya aman, tidak terjadi benturan ketika kecelakaan. Jadi meminimalisir terjadinya ledakan dari bahan bakar yang berceceran seperti itu. Nah, di dalam tangki ini terdapat komponen fuel pump. Nah, sebelumnya di sistem karburator, fuel pump ini disimpan atau pompa bahan bakar ini biasanya disimpan di luar dari tangki. Ada yang menggunakan tenaga mekanis mesin, berarti nempel di mesin itu sendiri. Ada yang menggunakan tenaga listrik, ya adanya nyebutnya yang rotak itu, pompa bahan bakar yang menggunakan listrik. Jadi ketika kontak on dia sudah dapat memompakan bahan bakar seperti itu. Nah, sedangkan yang di sistem IPA ini kebanyakan menggunakan pompa yang disimpan di dalam tangki. Jadi dia nyelup, terendam bahan bakar. Kalau penuh ya tentu saja terendam bahan bakar di sini. Nah, di komponen pompa ini biasanya bersatu dengan sending gig atau meteran bensin lah kalau lebih familiarnya. Ini biasanya bersatu dengan perangkat itu. Nah, selain itu komponen fuel pump ini ada saringan bahan bakar di sini. Nanti saringan yang istilahnya saringan kasarnya lah, seperti itu. Nah, pompa bahan bakar ini nanti akan menyalurkan bahan bakar ke fuel filter. Nah, fuel filter ini letaknya di kendaraan biasanya di kolong mobil, simpan agak tersembunyi. Nah, ini menggunakan selang bahan bakar sini. Nah, selang bahan bakar ini harus mempunyai sifat yang kuat ya untuk menahan tekanan. Karena tekanan bahan bakar yang dibangkitkan oleh fuel pump ini sekitar 2,9 kg per cm atau 285 kPa atau 41,2 PSI atau sampai 250 kPa ini. Jadi ini tekanan yang nanti akan sampai ke injektor itu dipertahankan seperti ini pada level ini. Jadi lumayan tinggi tekanan dari bahan bakar ini. Nah, setelah dari fuel filter ini, bahan bakar disalurkan lewat selang ya, yang lewat tekanan tinggi tadi, lalu menuju komponen fuel session damper. Nah, fuel session damper ini mirip komponen pressure regulator, tapi dia konstruksinya tidak ada istilah pengalihan arus istilahnya.
Cuma dia lebih ke penyediaan ruang supaya ketika terjadi lonjakan tekanan, maksudnya ritme dari tekanan itu akibat perubahan tekanan ritmenya supaya stabil akibat dari hisapan dari bahan bakar di injektor. Nah, ini dia meredamnya di sini dengan menambah ruang ya, bagi bahan bakar itu sendiri. Sedangkan pressure regulator dia mengatur tekanan bahan bakar, dan ketika kelebihan tekanan dia akan mengalirkannya kembali ke tangki seperti ini. Nah, perlu diketahui juga untuk kendaraan sekarang pressure regulatornya berada di fuel pumpnya. Jadi biasanya tidak lagi memakai pressure regulator yang berada di delivery pipe. Ini biasanya di satu unit delivery pipe. Seperti itu. Dari komponen delivery pipe ini dia terhubung dengan injektor. Jadi si bahan bakar itu dibagi-bagikan lewat delivery pipe ini. Nah, injektor ini sekarang nanti dikendalikan oleh engine ECU. Nah, injektor ini mendapat suplai listrik dari baterai ini. Jadi positif baterai ini standby di sini. Tetapi negatifnya nanti yang akan diatur oleh ECU. Mana yang akan dinyalakan seperti itu. Kebetulan gambarnya ini kan tipe. Jadi ini kalau seperti ini hubungannya berarti semuanya yang nanti menyemprot. Nah, nanti kita bedakan ada yang sekuensial, ada yang sekuensial atau independen, ada yang grup, seperti itu macam-macam. Nah, jadi terus ini ada namanya cold start injector. Kebetulan untuk kendaraan yang berada di Indonesia khususnya kebanyakan sudah tidak dipasang lagi cold start injector. Cold start injector ini biasanya berguna untuk menambah pasokan bahan bakar ketika mesin dingin. Tapi untuk kendaraan yang masuk ke Indonesia, kebanyakan fasilitas ini sudah dihilangkan seperti itu. Jadi cukup dengan satu injektor yang berada di intake manifold. Nah, dengan pengaturan tertentu pada keadaan dingin bisa menambah bahan bakar sesuai kebutuhan pada waktu mesin dalam keadaan dingin tersebut. Seperti itu. Nah, kita lanjut, mudah dipahami. Nah, ini lebih tepatnya letak injektor itu di intake manifold ya seperti ini. Jadi langsung hampir dekat dengan ujung dari intake manifold nanti yang mengarah ke katup masuk seperti ini. Nah, tadi saya sebutkan bahwa injektor ada yang multi point injektor, berarti terdapat satu injektor tiap silinder. Ada yang single point injection, ya, berarti hanya satu saja injektor untuk semua silinder. Tipe ini sudah jarang digunakan karena kurang efisien. Sekarang yang multi point injection yang sering digunakan. Itu. Lanjut. Nah, kita akan memahami lagi konstruksi dari pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar konstruksinya seperti ini. Nah, ini filter. Terus ada impeller. Nah, impeller itu
beratnya kipas ya, istilahnya yang kipas merupakan komponen pompa yang paling utama yang dapat menghisap bahan bakar ini. Nah, impeller ini digerakkan nanti oleh motor ya. Komponen motor itu sendiri terdiri dari brush. Nah, brush itu yang menghubungkan arus listriknya ke armatur dan armatur kebetulan ini menggunakan magnet permanen statornya. Nah, nanti di armatur ini membagikan kemagnetan sehingga terjadi putaran dari armatur ini. Armatur ini nanti memutarkan impeller ini. Nah, bahan bakar itu masuk ke sini, ke ruangan dari impeller itu sendiri ya. Nah, nanti keluar lewat check valve ya, check valve. Ini yang utama. Ada check valve, ada relief valve. Kita bahas satu persatu. Kalau relief valve, dia akan membuang kelebihan tekanan. Jadi kalau ada kelebihan tekanan, maka nih akan keluar bahan dari sini. Tapi ketika tekanannya masih standar, dia akan tertutup. Sedangkan check valve, dia terbuka ketika ada tekanan dan bahan bakar tidak dapat kembali lagi sini. Ya, supaya bahan bakar tidak turun lagi ke arah pompa yang mengakibatkan di saluran nanti terdapat istilahnya angin palsu seperti itu. Nah, di sebelahnya ada yang satu lagi seperti ini, mirip ya. Cuma di sini ada diafragma chambernya seperti itu. Nanti ini sebagai fungsi untuk mengatur tekanan dari bahan bakar itu sendiri. Seperti itu. Konversi yang lainnya sama. Cuma bedanya nanti di penggunaan dari full chamber ini seperti itu. Nah, ada ink type ya. Jadi berarti ini yang nyelup. Nah, sedangkan ini berada di luar. Tapi kebanyakan kendaraan yang beredar di Indonesia itu yang menggunakan yang intake type. Itu intake ini berada di tangki seperti itu. Nah, pompa bahan bakar ini dikontrol ya. Ada dua metode pengontrolannya. Ada on off control yaitu dengan menggunakan ECU. Ada juga dengan menggunakan full pump switch. Kalau full pump switch kayaknya sudah jarang digunakan. Jadi ini manual ya istilahnya. Kalau ini ECU itu sudah otomatis. Ada yang tipe on off control with speed control. Nah, on off-nya itu berdasarkan kebutuhan engine itu sendiri. Jadi engine itu nanti memerintahkan full pump itu nanti dengan bantuan relay tentu saja dan resistor sehingga putaran dari pompa bahan bakar ini dapat diatur supaya tidak kelebihan tekanan seperti itu. Ada juga yang mengaturnya langsung oleh ECU ya, oleh ECU tanpa peralatan tambahan. Jadi ECU ini langsung mengatur ritme dari pompa bahan bakar itu seperti itu. Nah, untuk on off control by engine ECU biasanya terjadi ketika mesin di starter. Nah, hal ini diperlukan
ketika starter bekerja, tegangan itu sangat rendah sekali. Terjadi penurunan tegangan dari baterai. Nah, maka perlu pengambil alihan ya, arus yang diberikan awalnya dari ECU supaya langsung terhubung dengan baterai seperti itu. Ini ada yang engine cranking, terus engine start ya, engine start. Nah, ketika kunci kontak sudah tidak lagi di posisi starter ya, ST ya, kembali lagi ke ST. Nah, ini dia akan di pompa bahan bakar ini dikontrol langsung oleh ECU. Ketika mesin dimatikan, nah, ECU tidak lagi mendapatkan sinyal, misalnya yang peran dalam hal ini sinyal CKP, sensor CKP. Nah, maka pompa bahan bakar ini nih nanti dihentikan seperti itu kerjanya, akibat putaran sudah tidak dapat ditersi lagi. Ini skemanya ya, skemanya. Di sini ada komponen baterai, kunci kontak, relay ya. Dan ini ada circuit opening relay. Jadi ini relay keduanya lah seperti itu. Terus ini ECU dan ini ceritanya full pump. Nah, full pump ini mendapat arus dari titik FP ini, dia nanti sinyalnya positif. Nah, kalau E ini sinyalnya negatif. Maaf, arus positif FP ini, dan E ini arus negatif. Nah, ada juga di C connector atau di soket DLC, data link connector, ini tipe Toyota OBD1. Si soket ini bisa langsung di jumper entah plus B dan FP, dan nanti FP ini mendapat arus positif. Jadi ini untuk mencoba kinerja full pump seperti itu. Nah, kalau circuit opening relay ini dia bekerja pertama seperti ini. Saya akan urutkan cara kerjanya. Pertama, baterai, dari baterai ini menuju kunci kontak. Kunci kontak ini mendapat arus dari IG ya. Nah, ini sini. Nah, berarti ini happy main relay ini akan terhubung. Jadi harus masuk sini, masuk steering, masuk relay, terhubung sini. Dan menuju plus B ini. Dari plus B ini nanti arus ini masuk ke sini kan. Nah, dari ujung relay ini. Nah, ujung relay ini tidak akan terhubung dulu sebelum ada sinyal dari ECU dan dari sinyal STA. Nah, kita akan jelaskan dulu di sinyal dari STA. Ketika berada di kunci kontak di ST, dan saja IG juga menyala, terhubung ya ke kunci kontak itu ke posisi ST, dan IG itu terhubung dengan positif baterai. Nah, ST ini mengalir ke sini ke lilitan L3 ini. L3 ini jadi ada dua koil ya, dua lilitan yang berada di relay tersebut. Nah, jadi dia menarik relay ini supaya terhubung. Nah, nanti arus positif bisa terkoneksi dengan full pump seperti itu. Adapun ketika sudah dilepaskan kunci kontaknya jadi posisi IG, nah ini yang mengambil alih lilitan ini. Nah, lilitan ini sehingga nah ini ganti oleh sinyalnya dari ECU. Jadi ini yang mengambil alih
kerja dari full pump ini. Nah, tadi disebutkan bahwa ada komponen resistor, ya, yang ini yang mengatur dari kinerja lilitan dari relay ini seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini tipe yang on off control by full pump switch. Nih. Nah, tadi hampir sama, cuma di sini ada full pump switch. Nah, full pump switch ini berada di airflow meter. Ya. Nanti kita belajar tentang jenis-jenis sensor. Ya. Salah satunya ada sensor airflow meter. Jadi airflow meter ini sebagai fungsi full pump switch-nya. Seperti itu. Nah, kalau tadi tidak dikontrol langsung oleh ECU, tapi ini dikontrol oleh salah satu sensor, ya, maksudnya sensor yang menggunakan full pump switch, seperti itu. Bedanya seperti itu. Tentu saja ini yang menggunakan full pump switch ini tipe fan. Tadi sudah dijelaskan ada tipe heating coil, fan, sama Kalman vortex. Terus on-off control with speed control, NG2, full pump control relay and resistor. Nah, ini menggunakan ECU langsung seperti itu untuk mengatur kecepatan dari pemompaan bahan bakar. Nah, di sini ECU berperan langsung mengontrol full pump relay ini. Arus yang sebelumnya dari sirkuit opening relay masuk ke titik ini. Titik ini ketika ini ada dua posisi, ya, A dan B, ya. Ketika posisi perlu tekanan bahan bakar, ini posisi A. Nah, ketika nilai tahanan ini meningkat, ya, akibat terhubung di sini, ya, maka dia akan jatuh lagi sini. Truk, ya. Jadi si resistor, jadi titik ini akan terhubung ke A atau ke B berdasarkan sinyal dari ECU. Nah, apabila terhubung ke A, dia tidak melewati resistor, berarti putaran dari full pump ini cepat. Tapi kalau terhubung seperti gambar seperti ini, melewati resistor, maka putaran full pump menjadi lambat seperti itu. Nah, ini yang cepatnya. Jadi dia di posisi A kalau putaran pompanya cepat seperti itu posisinya. Tidak melewati resistor ini. Resistor itu kan menghambat arus dari baterai seperti itu. Jadi berkurang jumlah arusnya. Sekarang on-off control with speed control by engine ECU and full pump ECU. Nah, ECU ini jadi ada dua istilah, ya. Pertama engine ECU, jadi ECU utama. Kemudian ada full pump ECU. Nah, full pump ECU berarti ada kontrol terpisah, ya. Jadi ini terdapat di full pump. Nah, engine ECU hanya memberikan sinyal-sinyal itu saja sesuai dengan kebutuhan dari
engine itu misalnya kecepatan tinggi, kecepatan rendah, beban tinggi, beban rendah, seperti itu. Itulah komunikasinya sini olehnya. Ada yang memberikan arus langsung seperti ini, sini plus P. Nah ini nanti cek konektor. Kalau cek konektor nanti kan biasanya untuk membypass atau mengecek nanti kinerja dari full pump tanpa sinyal dari ECU. Nah kalau sinyal dari ECU lewat keluar dari EP ini. Nah dia akan mengatur on off dari full pump itu. Apakah harus on terus atau di off kan, tergantung tekanan ya atau kebutuhan dari bahan bakar. Nah kita maju ke komponen berikutnya yaitu flow filter. Nah, ini tadi yang diceritakan filter yang berada di biasanya tersembunyi letaknya di kolong kendaraan. Ini saluran masuknya, ini saluran keluarnya. Di dalamnya ada elemen saringan, dan ini tentu saja harus diganti secara berkala. Bisa timbul endapan kotoran di sini yang tentu saja tidak bisa dibersihkan dari hanya menyemprotkan udara seperti itu. Bentuknya terbuat dari logam ya, kaleng seperti itu. Jadi tidak seperti yang di karburator, biasanya terbuat dari plastik saringannya, sedangkan ini terbuat dari logam seperti itu. Komponen selanjutnya pulsation damper. Nah, ini yang menyerap tekanan bahan bakar oleh fungsi diafragma. Jadi nanti perubahan tekanan ini akan diserap oleh diafragma ini. Kalau tekanan tinggi dia akan menekan dari pegas ini. Diafragma ini menekan pegasnya. Sedangkan tekanan kurang dia kembali lagi seperti itu. Nah, tanpa pengalihan arus dari bahan bakar. Nanti beda lagi, ini ada pressure regulator. Kalau pressure regulator kerjanya mirip tadi yang pulsation damper. Kalau dia ada pengalihan arus di sini, dan dia ada maksudnya dipengaruhi oleh pressure regulator. Kerja dari pressure regulator ini dipengaruhi oleh kevakuman di intake manifold. Nah, ini intake chamber. Jadi kalau ideal kan si kevakuman di intake manifold tinggi, nah dia akan misalnya mengangkat bola ini untuk ke return, ke selang kembalian atau return hose. Di sini yang bahan bakar masuk, emap dari delivery valve-nya itu, apabila kelebihan tekanan akan dikeluarkan seperti itu. Itu saja kelebihan tekanannya akibat dari hisapan intake manifold ini. Jadi kalau di gas ya tidak akan dikeluarkan karena di intake chambernya nanti terdapat tekanan, karena nantinya si diafragma ini tidak tertekan seperti terangkat maksudnya. Sekarang pressure control system. Nah, pressure control system ini ada yang diatur oleh ECU lewat solenoid VSP ini. Di solenoid VSP ini yang mengatur pressure regulator. Jadi yang tadi sebelumnya si saluran yang untuk
yang masuk ke intake manifold ini diatur dulu oleh Sony PSP ini. Sony PSP ini dikontrol oleh ECU. Oleh ECU. Di sini sensor yang berperan misalnya sensor water temperatur sensor, ada yang sensor temperatur air, terus sinyal dari TPS, sinyal dari CKP, seperti itu. Nah, komponen yang terakhir itu injektor. Injektor ini ada tipe side ya. Ini lubangnya ya, side-nya. Seperti ini. Ada yang tipe top pipe. Nah, top feed ya, top feed. Side ini maksudnya samping ya. Seperti itu. Ada yang dari atas inletnya. Ini kan dari samping, ini dari atas. Nah, inletnya seperti itu saja. Nah, sekian dulu penjelasan tentang sistem bahan bakar EPI menurut komponen sistem bahan bakarnya. Nah, nanti kita lanjutkan membahas tentang fungsi sensor-sensor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.